أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat,
acara selanjutnya pembacaan Fatihah dan Salatul Marratain, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ayahanda Ustaz Isman Kiha SPD. Kalau beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya agar kita akan menyambut satu Muharram 12 tahun Hijriah, mari kita sama-sama membaca Suratul Marratain yang kita awali dengan bacaan Fatihah. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sayyidil mursalin wa alihim wa ashabihil kiram ajma'in. Al-Fatihah. Isa bin Hazbat Tariqati Maulana bin Madaris Masajid Masjid Sinagatan As-Syaikh As-Sayyid Muhammad Zain Ibn Walid Al-Aqrari Al-Masyhur wali usulihi wa furu'ihi wali muhibbihi. Al-Fatihah. Li jami'il ulama'il 'amilin wal awlil 'arifin waliwadil muswakhina walinnahdin nahdiyat walijami'il muslimin muslimat al-ahya minhum walamat. Al-Fatihah. Isabil waqti walisabil hajah. Al-Fatihah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammirana total watani wa total banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa tafta alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah sekalian, mohon kesabaran kita bersama mengingatkan para Tuan Guru masih belum tahu dan masih belum mengisi di Masjid Besar Wanasaba. Ini sekedar permakluman untuk kita semua, anak-anakku, para santri dan santriwati MTS. Silakan Anda, kami silakan. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Kedua, tidak lupa kita sampaikan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti
seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Mustaqim N-Wadanek, Bapak Kepala MA N-Wadanek, Bapak Kepala MTS N-Wadanek 1, Bapak Kepala MI N-Wadanek, dan Bapak Ibu Guru, serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato singkat tentang keistimewaan bulan Muharram. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Muharram adalah bulan pertama di kalender Hijriah, yang merupakan bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beberapa keistimewaan yang ada di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa keistimewaan bulan Muharram. Antara lain, yang pertama, bulan Muharram adalah syahrullah atau bulan Allah. Yang kedua, bulan Muharram adalah bulan yang sangat baik untuk kita berpuasa setelah bulan Ramadan. Yang ketiga, bulan Muharram terdapat satu hari, yaitu hari Asyura, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Yang keempat, bulan Muharram adalah bulan pertama di kalender Hijriah. Mari kita sambut bulan 1 Muharram dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa keistimewaan bulan Muharram yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Walaupun singkat tapi padat dan berisi. Alhamdulillah. Hayya wa nunasidana ya fatasa sakti Indonesia. Baligil alama wa layaliya. Nahnu ikhwanus safa kulluna alal wafa. Asta'iz bihizbina ya. La 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 nubali. La 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 nubali. Man yashhad la yakhsha min usuli Indonesia. Anti ramzul ittihadi ya ittihad sasak Indonesia. Ilal aman sunnatu bali lakin hidayah ittihadi. Lakin hidayah ittihadi. Alhamdulillah. Selingan, selingan untuk agar tidak tegang dan tidak berkerut. Selanjutnya sambutan Ketua Pondok Pesantren Darul Mustaqim Nahdlatul Wadanek, kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali sekali ada nak ganjil dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أحفاد وعيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan para guru dan orang tua kita, sepuh kita yang ada di depan, anak-anakku sekalian yang kami banggakan, jemaah sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada pengurus semua, terutama kepada pengurus pondok bidang pendidikan yang telah berbuat banyak untuk terselenggaranya acara pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam suatu majelis yang sangat luar biasa, pada malam yang sangat luar biasa, malam pergantian tahun Hijriah dari 1443 ke menuju tahun 1444 Hijriah. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir di majelis ini pada saatnya nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak kepala madrasah, MA Sanawiyah, MI dan Raudatul Atfal yang kami muliakan, malam hari ini adalah momen yang paling tepat untuk kita memulai sesuatu, memulai hal-hal yang baru, memulai untuk introspeksi diri, baik kita sebagai pendidik, kita sebagai pengelola lembaga pendidikan, maupun adik-adik anak-anak kami sebagai siswa di lingkungan Pondok Pesantren Darul Mustaqim Nahdlatul Watan Desa Lenek. Sekarang ini anak-anak sekalian dan para guru yang sempat hadir pada malam hari ini, kita tahu perubahan zaman begitu cepat. Secepat pergantian tahun pada malam ini, dari 1 tahun tadi ke belakang langsung loncat pada malam maghrib tadi, loncat 1 tahun menuju tahun baru 1444 Hijriah. Di lembaga pendidikan, di dunia pendidikan juga seperti itu. Anak-anak yang kita hadapi sudah tidak seperti anak-anak dulu lagi pada masa pelungguh-pelungguh sebagai siswa, sehingga perubahan inovasi tetap dilakukan oleh pakar-pakar pendidikan. Kalau dulu cukup guru mengajar dengan bermodalkan buku yang ada, tetapi sekarang justru tidak bisa, karena anak yang dihadapi beda yang dulu dengan yang sekarang. Dulu guru kita mencubit pipi kita dengan mengatakan, "Ku buka ilmu le sangket mek lama-lama kita guru kita." Tapi sekarang pintu ilmu tidak ada di pipinya anak-anak. Maka guru tidak perlu memukul lagi sekarang untuk memasukkan mentransfer ilmu ke otak anak, tidak perlu. Kadang-kadang anak lebih dulu tahu daripada kita yang sekarang karena teknologi, kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, inovasi daripada kita sebagai pendidik ini sangat dibutuhkan terus-menerus. Perubahan harus tetap terjadi. Lebih-lebih mulai tahun ini kita harus bercita-cita
berencana untuk melakukan perubahan di semua bidang. Kalau guru berubah, barangkali kalau guru dulu, kita sebagai guru dulu mengajar, anak kita lebih banyak yang tidak paham daripada yang paham, maka kita harus introspeksi, mungkin cara kita yang keliru. Begitu juga anak-anakku sekalian, harus mau berubah dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang lebih baik. Dari anak yang masih kurang ajar menjadi anak soleh. Tadi pidatonya luar biasa, walaupun singkat, tapi luar biasa mentalnya dilanjutkan ini. Ya, Pak Kepala MTS, mana Pak Zar? Nanti ya, untuk anak-anak MTS, saya punya program di Muallimin akan membuka lomba, ya, lomba segalanya dalam bidang olahraga, sains dan segalanya. Saya akan mengundang madrasah-madrasah yang dekat dari radiusnya dari Anjani, Suralaga, Lenek, Mas Bage, Sukamulia, ya, kemudian lembaga pendidikan yang ada di sana. Kalian akan bertemu dengan siswa-siswa yang ada di sana, muallimat, muallimin, SMP NW. Ya, dalam bidang olahraga, kemudian dalam bidang matematika, fisika, kimia, mungkin kalau ada, ya IPS. Kalau kimia tidak ada untuk tingkat MTS, ya. Nanti biologi sama IPS nanti akan kita buka, apakah bentuknya cerdas cermat atau olimpiade. Nah, nanti masih dalam proses perencanaan. Karena kita kalau hanya belajar di kelas, tidak menampakkan diri, tidak mau bergaul, mengetahui orang lain, kita ibaratnya seperti katak dalam tempurung, anak-anakku sekalian. Katak lebawak tengkulak. Apa katak lebang? Lebang lebawak tengkulak. Tahu na tengkulak? Tahu na lebang? Soalnya si sebut-sebut tahu agak jarang kan ini. Hampir. Nama randi na belek doang. Padahal lebawak tengkulak tu na kenana na lebawak langit. Andang atas tengkulak mo kan tangkel na penggitan. Kenana ino langit si lebang mo. Jadi aku paling belekku miningan. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, kalian harus rajin belajar, ya, siap bersaing dengan dunia luar. Nah, oleh karena itu malam tanggal 1 ini saya ingin mengajak semua santri, semua siswa yang ada di lingkungan pondok pesantren Darul Mustaqim dari RA sampai aliyahnya. Mulai besok, perhatikan semua, halo. Mulai besok, karena biasa kan ajakan perubahan itu, introspeksi itu di tahun baru kan. Nah, malam ini tahun baru Islam, tahun barunya kita, bukan orang. Maka kitalah yang berubah, bukan orang. Maka mulai besok saya ingin mengajak anak-anakku sekalian, sepele, ya, perubahannya sepele yang saya inginkan dari kalian semua sebagai siswa. Mulai besok pagi tidak lagi memanggil Pak Guru sebagai guru, Ibu Guru sebagai guru, tetapi panggil Bapak gurumu sebagai ustaz, Ibu gurumu panggil dengan kalimat ustazah. Siapa benda? Karena anak-anak ini kalau saya dengar di jalan Pak Guru, Pak Guru, SD2 keluar Pak Guru, Pak Guru. Jadi untuk anak-anakku tahu bahwa panggilan ustaz itu adalah panggilan guru yang mengajar di madrasah. Ustazah, ibu guru perempuan yang mengajar di madrasah. Maka ketika ini kita terapkan, kita biasakan di anak-anak kita. Anak tidak ngerti bahasa Indonesia jemaah? Si hadir? Wali murid dia hadir? Bahasa jamak-jamak aja. Karena ini acara lembaga pendidikan, ya, bukan bahasa polisi.
Aneh tak jamak-jamak. Bapak guru dan ibu guru yang saya hormati, mengapa saya menyampaikan ide kepada anak-anak? Kumbena penyampaian usul le anak le siswanta. Mereka harus memanggil kita dengan kalimat ustaz dan ustazah. Dari panggilan itu, dengan panggilan sinilah ustaz dan ustazah ini adalah doa. Mungkin le diri kita tahu rubah diri kita si doa Indonesia. Maka ketika anak berbondong-bondong sebanyak ini, doa kita dari ustaz dan ustazah, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak mustahil doa daripada siswa kita akan terkabul. Maka pribadi diri kita sebagai guru lambat laun sesuai dengan doa anak-anak ini akan berubah menuju suatu kebaikan yang lebih baik dari hari sebelumnya atau dari tahun 1443. Beda ya perilaku guru, beda tata cara guru bergaul di sekolah, di gubuk, di desa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disebabkan karena panggilan sepele yang selama ini kita ringan-ringankan dari santri kita atau siswa kita. Oleh karena itu, kalau berkenan semua pimpinan dari lembaga RA sampai aliyah memanggil gurunya, dipanggil sebagai ustaz dan ustazah, baik dia pelajar guru mata pelajaran agama maupun guru yang mengampu pelajaran umum, semuanya dipanggil. Kalau laki dia ustaz, kalau perempuan dipanggil ustazah. Lelepe. Halo yang senawiyah, ini senawiyah. Pada dalam telinga barang jemaah hendak. Luar biasa. MA. Halo MA. Ya, mau saya cek keluarangan. Iya kok dengan toa, kita si jari ina ama, balakna kita nyumpak bebeak, ngano datangan papa-papa sini plegawa. Karena ucapan itu adalah doa. Maka ketika anak-anak sekolah yang keluar dari pintu rumahnya sudah dinaungi oleh malaikat, ketika kita bertemu di tengah jalan, mereka memanggil kita ustaz atau memanggil pelunggu-pelunggu sebagai guru perempuannya adalah ustazah. Ketika mereka dinaungi dengan malaikat, doanya itu tidak tertolak, akan ijabah. Maka perilaku kita sebagai guru, artinya itu adalah manusia kan? Ya, arak bagus tak, arak lengen tak. Tapi dengan berkat doa dari panggilan anak-anak kita, insya Allah, ya, berubah lambat laun, berubah semakin baik. Sehingga betul-betul guru-guru madrasah itu betul-betul menjadi teladan di keluarganya, teladan di gubuknya, teladan di desanya, teladan di mana saja dia berada. Inilah perubahan yang kita inginkan di tahun baru Hijriah ini. Jika belum mau, maka silahkan. Kalau tidak pun tidak mengapa, karena itu adalah hal yang biasa. Tetapi ingat, hal yang biasa kita perbuat selama ini, itu biasa dilakukan oleh orang luar di sana, di luaran sana. Tetapi bagi kita, lembaga madrasah, ya, yang nasbinnya adalah anak mengaji, maka sudah sepatutnya gurunya dipanggil ustaz dan ustazah. Kalau guru sudah dipanggil ustaz dan ustazah, anak itu tidak ada dipandang rendah. Ya. Apalagi kalau kita sudah merasakan manfaatnya. Wah, ini data perubahan diri kita dengan sebab doa anak yang memanggil kita ustaz. Maka anak itu akan kita sayangi, akan kita kagumi bahkan segala kelebihan potensi yang dia miliki. Nah, kelebihannya kita menganggap dia sebagai teman belajar, sehingga tidak ada guru menganggap muridnya bodoh.
tetapi itu adalah dianggap teman belajar yang belum mampu sama dengan temannya. Makanya panggilan bodoh itu gak boleh ada. Dalam ilmu pengetahuan kadang-kadang anak tidak mampu, tetapi dalam keterampilan dia luar biasa. Itulah yang ingin kita munculkan anak-anak kita nanti di MTS ini, untuk kita panggil beradu dengan sekolah-sekolah lain. Kita tidak ingin mencari menang kalah, tetapi kita ingin munculkan anak-anak kita juga mampu hidup bersama madrasah-madrasah lain. Yang alia nanti kita negokan dia muallimat, ya, supaya programnya sama. Karena di Anjani dengan sekalian yang madrasah unggulan itu 3, MTS Muallimat, MAK, dan MTS Muallimin. Sehingga yang di pelajaran ini merubah secara drastis. Dari visi misi harus berubah. Visi misi Tiang Rubin, ya, menjadikan santri berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah. Ternyata visi misi kami masa lalu itu yang sudah lewat itu adalah suatu kewajiban di semua madrasah. Anak berilmu puna sekolah akan berilmu. Anak beriman diajarkan akidah akhlak di kelasnya oleh guru akidahnya, supaya dia mengenal paling tidak rukun iman dan mendalam keimanannya. Yang keempat, berakhlakul karimah, membentuk anak sekolah mulai madrasah. Wajib bagi lembaga itu untuk menciptakan anak itu berakhlakul karimah, sehingga ketiga-tiganya yang hapus sebagai visi misi. Yang sekarang adalah siswa itu dan gurunya harus berprestasi, sehingga semua guru harus berlomba sekarang yang bikin di sana. Maka ini kita adakan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan yang dekat, ya, yang dekat dengan kami di Anjani. Anak Jarinda pada itu si Jariwali tentang medaitinnya barang siswa si Tono di Kongkes. Angkat datang di sekolah Tono, semaka pada pelajarannya, tidak kena beradu. Maka lewat kegiatan-kegiatan ini biasanya pada tampil Karing Semenda, Kani Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal, Tanunda Rabiul Awal, halo. Tanunda bulan Rabiul Awal. Halo. Bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid. Mabasankan mulut. Hari besar Islam, tangaraan lelai Ustaz Ilman tidak mengganggu KBM. Dengan toa silalu begabah wah padule. Santri tidak terganggu belajarnya. Maka jika Allah mengizinkan bulan Rabiul Awal 2 bulan sedang datang, 3 bulan sedang datang lengan lengkap, tamulut para ini sederhana saja. Ya. Kita undang tokoh-tokoh kita, siwah layanan Dewa Tumpang Silat ini karena memang tidak pernah ada acara, kita undang mereka. Melempar pacu karena sudah mesti tumpang silat. Ya, nikmatin dulang agak jarang. Ya. Di Maulid bisa saja kita pakai prasmanan. Ya, dengan toaka, nggak mau nikmatin naka. Ya, bagaimana kehidupan orang-orang modern. Ya, walaupun nakaran prasmanan bukan lalu kita di tawah ngarang undangan untuk memberikan seperti ini. Murah biaya prasmanan. Kita besok di Anjani 200 undangan itu kita pakai prasmanan, sehingga muslimat bebas. Yang bukan muslimat lainnya tidak bebanin aja, atau mungkin kaputan 10 biji. Yang sekretaris panitia untuk acara yang besok kita putuskan pakai prasmanan, biayanya banyak juta. Setedi perlembagaan yang ulang pada 500 selesai masalah.
tidak ada yang sulit kalau kita kerjakan secara bersama. Di lembaga ini pun kalau tetap bersama seperti ini, masya Allah. Ya, kita adalah satu rumpun, satu keluarga di bawah naungan yayasan yang dinamakan Pondok Pesantren Darul. Nah, jadi harus tahu arah pondok pesantren itu. Jemaah rahimani wa iyyakumullah. Pidato tiang niki sebagai sambutan sambil menunggu tuan guru. Ya, ini sebagai sponsor intina bareh pengajian. Bagi siswa mungkin ada yang tahu, coba. MI. Khusus untuk MI, Senawiyah Jawa. Nah. Saya ingin menjawab, lalu angkat tangan. Hadiah. Hadiah. Butang, saya ingin menjawab, butang. Lalu Butang dibahas pertanyaan namudi. Udah keketuaan anda ini. Butang, saya. Kita tahu kal Malik. Baik, Senawiyah. Darah rambut ini. Senawiyah, Nina maupun Mama. Butang, saya siap menjawab. Ya. Tuan guru ada datang lagu Senawiyah, saya milih menjawab. Butang. Sambil nunggu kerawuhan Al-Mukarram. Selaku Darah siap. Arah amplop mutasykir mulai tasadi ya. Tidak bisa nak buka lagu. pertanyaan Alhamdulillah, beliau sudah tahu di tengah-tengah kita. Walaupun harus ngebut-ngebut kayaknya nih Pak Tuan Guru. Tidak, ahlan wa sahlan. Ya. Yang minta maaf. Karena malam tanggal 1 itu 2 malam sekarang dan besok malam. Ya, setelah keluarnya surat dari Elpas, baru kita yakin bahwa malam tanggal 1 itu adalah malam Sabtu. Ya, karena itu perlu melekeh dulu. Ya, pendinginan dulu ya. Hadiah. Arah amplop mau sikir kan? Pertanyaannya begitu. Harus maju. Bunda ku tahu baku toko usul. Buka. Amplop masih dengar kira tigana. Wah, abang ini. Abang. Kasalunnya. Mana sih tanya Alina? Halo Kak, apa pira-piranya apa? Pertanyaannya hanya berkisar Muharram. Ayo. Bukan. Bendera aku nama apa? Kurang berani. Bunda saya tahu betul Malik, ku temang amplop mong. Ayo. Maju. Ya, baik anak sekalian, saudara siap. Sama aku, terbuka alim-alim. Pesawat 100 kemana? Tak kena dulu. Ya, terima kasih banyak Al-Mukarram sudah tahu di tengah-tengah kita. Ya, terima kasih atas kehadiran keluarga semua. Makin saatnya kita dengarkan ya pengajian dari Bapak Tuan Guru. Ya, beliau akan mengupas apa saja yang beliau mau, mungkin tentang momen 1 Muharram. Tapi ingat anak sekalian, pesan yang tadi, perubahan kecil yang tadi yang saya sarankan kepada pada dari siswa, silakan mulai praktikkan mulai besok ya. Nah, kalau guru tidak mau dipanggil ustaz, kalau guru perempuan tidak mau dipanggil ustazah, ya keliru tadi. Dia cuma dia keliru tadi. Ya. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian,
Dari panggilan itulah adik-adik, anak-anak sekalian akan berubah adabnya kepada gurunya, guru kepada siswanya, insya Allah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tentu mungkin banyak kurang, juga banyak lebih-lebihnya. Oleh karena itu yang tunas maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahumma taqabbal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pondok Pesantren tadi menjadi acuan kita bersama untuk berubah. Mohon kesabaran kita bersama untuk sejenak kita mendengarkan pengajian, walaupun kita sejak selesai sholat asar sudah berada di sini, tapi mohon kesabaran anak-anak sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk bersama-sama kita mendengarkan pengajian tahun baru Hijriyah 1443 Hijriyah. Untuk itu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mustafa Fakri Pihak As-Saulati, pimpinan Pondok Tahfiz Darul Mustawa Nahdlatul Ulama Kembang Kerang, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur ahfaz wa ayyad nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Dewan Ustadz, Dewan Pengurus Yayasan, Pondok Pesantren, Madrasah, guru-guru kita semua, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir, ibu-ibu wali santri, anak-anakku semua, mudah-mudahan kita semua dalam keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang mohon maaf karena terlambat, kebetulan diskomunikasi yang isi tadi di Wanasaba, langsung pamitan maghrib di sana sampai lewat isya sampai jam 8 lebih. Mohon maaf jadi terlambat. Bapak Ibu sehat nggih? Wah lapar buat niki. Lapar di dunia. Ibu-ibu dan bapak-bapak lebih lapar kita daripada pasar ya. Lamun lapar tiang tunggu makin tidak begitu bernilai. Apalagi lapar dalam menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu berlipat ganda pahala tiang tunggu. Tapi mudah-mudahan lapar kita, capek kita pada malam hari ini menjadi saksi era lejur kiamat. Amin. Era anak-anakku semua, ribuan tahun kita akan berjalan mencari Nabi. Panasnya luar biasa, nanti panasnya lihat. Dingin, apa bahasa tehnya? Lihat. Lalu telir. Kalau bahasa Kemangkaran mau gering. Gering ya. Gering. Dari era lejur kiamat lebih panas, lebih dahsyat panasnya. Kalau makin walaupun yang beruntung lapar, tapi suasananya sejuk. Paling nikmat bareng kamu tulis bekelor, terus paling nikmat pas lapar. Lagu era lejur kiamat, yang pelungguh tidak makan, tidak minum, dan anak dengan kadu pakaian paling panasnya luar biasa. Maka kalau tiang pelungguh sudah hadir seperti ini, pengajian majelis taklim
datang amal ibadah yang tumbuh bersaksi di Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, memberikan syafaat amal ibadah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku semua, mungkin ada beberapa poin yang disampaikan. Kalau kita berbicara tentang bulan Muharram, mungkin kita tahu bagaimana sejarahnya. Tapi yang paling pokok yang kita dengarkan adalah saat ini insya Allah nanti pesan-pesan atau wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, supaya semangat, mari kita berselawat anak-anakku semua ini. Semua kita ibu-ibu biar semangat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kulli. Beli-belian suara. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman bada ala habibika khair. Dari sekali beli suara. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kurang lebih setengah jam barangkali. Bapak Ibu mungkin pernah belum dengar atau kita ulang-ulangi bagaimana sejarah daripada Rasulullah, tapi yang paling pokok pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Luwih yang pelumpuh mangkin yang ditakutkan oleh Rasulullah yang pelumpuh di akhir zaman adalah arak sifat arana al-qibir, sifat sombong di diri kita. Ini yang perlu kita hijrah. Jadi hijrah maknanya adalah yakni dari hal yang negatif menjadi hal yang positif. Ibu-ibu ditekan sombong, separuh mohon maaf, mudah-mudahan jauh daripada sifat sombong. Baru terbeli emas, ibu-ibu kadang-kadang baru beli emas lain caranya berjilbab. Baru beli emas jilbab solah-solah pelikuna bemudi ane negita kalau waktu nak beli separuh ini selaku antik. Lalu pegawai kadang-kadang mau sengaja, lalu jok pekan sengaja sekitaan mas dan tahu ipin pekan atau dengan si jual terasi sebiar lebih belik masnya separuh. Nah sifat inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Saya takutkan umatku di akhir zaman dihinggapi penyakit adalah al-qibri, yaitu sombong. Dia terpaut, dia tercocok sombong oleh dirinya. Dengan alim, dengan berilmu, dia cocok sombong. Karena wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dia adalah aku berikan kalian ilmu kecuali sedikit. Jadi dengan alim, betapapun tinggi ilmunya, dia nak kagok sombong. Dia sekedip-kedip dengan no kafir, dengan no bid'ah, dengan no salah. Tidak begitu. Dengan siluet kue bandana indah, dia nak kagok sombong. Kumbena dia kagok sombong, karena semua apa yang kita miliki adalah titipan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menara milik kita selaku ada. Maka ibu-ibu, selaku apa ini titipan saya, ibu-ibu? Kan menara suaranya ibu-ibu? Apa yang kita miliki adalah titipan?
Andai kata baiknya semama ada dengan. Tadi dah. Yo dikipan kan dengan. Be demanan mati semama ada kata terbaik dengan. Hah? Mati coba. Ya Allah, mai angan deh. Semama ada mati. Nah, ibu-ibu nih. Maian solahan anganna mati semamana ketimbang baik tadi dengan. Dia ada anganna semeton dina si dinara semamana. Nih, untuk bapak-bapak, untuk kami-kami nih. Jihad yang paling besar adalah menolong janda-janda yang tidak punya suami. Jihad yang paling besar yaitu al-jihad alal armalah, yakni menolong dengan nina sila berdua semama ala berdua anak. Sadi date. La ilaha illallah. Semua titipan kita. Semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konteksnya kalimatnya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pesan wasiat Rasulullah ni nara hak ni dirika bahwa semua adalah apa yang kita miliki zahir maupun batin, apa juga yang kita miliki murni pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, mungkin perubuh sudah dengar dari para bapak tunku, tapi kita ulangi sebagai hijrah kita. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, la yarawni, ada orang-orang kelompok tidak bisa melihatku era lejero kiamat. Bila kita serius Nabi era, para jemaah ibu-ibu, bila kita serius Nabi era, dia narak suarana, dia narak dengan tulung kita era le akhirat. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma izin yafirrul mar'u min akhihi. Era lejero kiamat selaku keluarga, selaku dengan lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ibunya, dari anaknya. Lawan kita berpisah doang era lejero kiamat. Kecuali nih anak-anak semua yang menghafal Al-Quran, dia akan mencari ibunya era lejero kiamat. Cepat-cepat sih deh. Hafal Quran, ngaji kitab si bagus. Selaku keadaan hirup pikuk era lejero kiamat, dengan pelayi dengan anaknya, dengan indahnya, lagu anak-anak yang menghafal Al-Quran, yang menghafal hadis, yang mengamalkan hadis Rasulullah SAW, petana indahnya. Arah dengan pelayi lagu kita ke peta ina, besida ina, nemah kota ina. Subhanallah. Tapi semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita akan berpisah dengan sematon jari selaku anak. Minara kita bisa diruya. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah SAW mengatakan, la yarawni, mereka tidak bisa melihatku. Ada kelompok-kelompok yang tidak bisa melihatku. Yang pertama adalah qati'ur rahim, dengan segirang utusan silaturahim kaca sematon jari. Gara-gara apa? Ibu, bapak-bapak, mami-mami, separuh-paruh gara-gara apa? Gara-gara bangkat, gara-gara kapon, gara-gara kepeng. Gara-gara kepeng, gara-gara bangkat, gara-gara bagian kebun ini ada kesapaan kecil sematan kuli separuh. Betul benda? Dengan dunia sampai akhirat tangkah ke betul. Mainnya meninggal. Ada meninggal. Wa ilaha Muhammad Rasulullah. Gara-gara kurang bagian bangkat kerja semeton sejengkal kok. Wah kebesapaan dengan dunia sampai akhirat. Si angkuh tak sombong tak separuh. Ya pesan Nabi. La yarawni, mereka yang tidak bisa melihatku era lejelo kiamat, lejelo akhirat,
orang-orang yang memutuskan qati'ur rahim, orang-orang sekirang memutuskan silaturahim kaca semeton jari. Kaca semeton sekek darah separuh. Maaf nih yang sini, dia bahasa Nabi. Pesan yang tunggu, bukan kata ustaz, bukan kata tuan guru, tapi ia pesan Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya perlu hijrah ke bulan Muharram. Namun wah betul, kita saling bersapaan, kaca semeton ke barang-barang yang naik maaf. Dia ketawa cuma sulit nak mati je. Separuh kadang-kadang barang baru ni. Lalu aku mati, lalu nenek-nenek sentuh jenazahku. Saya ni nenek sentuh, ada orang mati. Ya Rasulullah, si sombong si angkuh. Lagu pesan Nabi ancaman kepada orang tersebut, la yarawni, mereka yang tidak bisa melihatku era al kiamat di akhirat. Orang-orang yang suka memutuskan silaturahim kanca semeton sekejap. Gara-gara apa bro? Gara-gara bangkah, gara-gara kampung, gara-gara kepeng. Tapi wasiat Tuhan Nasir, oh manisnya dunia, orang melelang, guru ibu bapak, hati-hatilah rayuan dunia, karena dunia bangkai semata-mata. Ulang balik. Karena dunia bangkai semata-mata. Ulang balik. Dunia. Karena dunia bangkai semata-mata. Lalu di mana bangkai ya terpergut? Di mana bangkai ya terperegot separuh? Pandangan Allah dan Rasulullah siaran dunia niki tidak lebih kotor daripada apa yang keluar lengan tianta. Nabi suku lengan tianta ini tai tidak boleh menolak. Pandangan Allah, pandangan Rasulullah lebih kotor daripada tai siaran dunia ini. Lalu dia depan keprek, itu. Kalau terdengar barang-barang satu keluarga tidak bisa melihatku, mesa-mesa anak Nabi si bau sepak kita era di akhirat. Lagu lamun tergirang utusan silaturahim dan kesemeton, dia terbau kita, dia bau keseriuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin laikna semeton jari peta pertolongan. Bikin laikna peta pertolongan era di akhirat. Kasuah liwat pesaningan pun maafkan semeton jari. Si kedua, dengan sidik bau kita Nabi, ya pesan Nabi era di akhirat adalah hukukul walidain, dengan si durhaka kan dengan tuana. Saya adik sayang, anak-anakku sayang dekat kamu durhaka kan dengan tuah. Nenek ibu-ibu, si masih berdoi ina, si masih berdoi ama, si masih berdoi mami, si masih berdoi bapak, si masih berdoi nak tuan, apa? Dia bau kita serius wajah Nabi era di akhirat, dia bahasan Nabi. Orang-orang yang hukukul walidain durhaka kan dengan tuah. Ada dengan durhaka kan dengan tuah ada. Penuh. Nah ibu-ibu dengar, si berdua semama. Namun si bebalu bah sabar. Nah si berdua semama. Dende jauh semama ada taman neraka. Umbe jauh semama ada taman neraka. Pradunda kami semama ada nih, kanca mentua ada. Gara-gara wah kami tanjak kepeng 100 ribu, tanjak kanduk beli sop, beli nasi goreng. Tidak ada doang. Anak dengan damele, inak dengan di damele, wah. Itu tanggung yang lalu. Mentua ada no adalah. Dengar ibu-ibu, aduh ibu-ibu nangka dulu bareng bapak-bapak kemudian gitu. Ibu-ibu, surga seorang perempuan itu di telapak kaki suaminya. Mbak tahu surga anda ina?
lek naik semama dah. Surga suami dah semama dah, lek naik inakna, lek nak bertukar jok naik seninakna, lek nak bertukar. Harus disuruh semama dah sadik dengan tuakna. Nah, lamun arah kami dengan mama durhaka juga dengan tuak, gara-gara sida peraduin kami neraka atau kami. Rasulullah SAW mengatakan bahwa la yarawni, mereka yang tidak bisa melihatku adalah uququl walidain, dengan si durhaka akan dengan tuak. Kira lalu kita kelorang nih si wak-wak nih, semeton tiang si masih bajang, kira lalu kita kelorang nih binata kaya. Denara kalimat ninggah orang tua kepada anaknya. Lalu kadang-kadang kita ke nasib dengan tuan deh, ngendeng maaf deh nak. Ina tuan, papu tuan, maafang anak kandeng. Separuh kaya berubah na congok dengan tawa-tawa temuni. Apa sih darah? Kelema-lema ada ketik. Paling dia datang ninggah kepeng. Sida ninggah kepeng di luar bergenti. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hartamu dan dirimu lamun masih dengan tuak hidup milik dengan tuak. Denara kalimat hingga dengan tuak. Milik nyanyi Romai Rama sedikit milik ketenginam dulu. Wah patok ceramah nih jadi kurang suara kurang bagus ya. La ilaha illallah. Nih dengar nyanyian Roma tentang kasih seorang ibu. Sida milu anak-anak saya akan tahu lagi. Ini murid deng ini. Hai manusia. Kan memang itu. Si sekolah angan inata nih dengar anak saya nih. Denara manusia. Kangen di antara manusia ketimbang seorang ibu kepada anaknya. Lamun semama, lamun senina, atau kadang-kadang ini gombal, apalagi perayaan-perayaan cinta monyet ini gombal. Dengar nih, ibu yang begitu sayang kepada anaknya. Ini mau didendeng-dendeng enggak? Hai manusia, hormati ibumu. Yang tahu barang-barang ah. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Oh Ina, oh Ina, no, dengar anak saya. Denara dengan kangen sida kecuali Ina sida. Tidak ada seorang ibu yang lebih mencintai di antara makhluk kecuali ibu kepada anaknya. Nih sida nih, lamun semama ada uleh lelah, aku sida lelah, kesuruh pinah kupi, mancan dengan lemon separuh. Betul kan deh? Pindah-pindah kupi itu orang lelah, pinah diri dah kan? Lalu kita nih timawah tatoa, lamun terlalu untuk kina kan? Apa meninda sayang, wah dapat telur, apa meninda telurang, macam-macam. Karena itu adalah apa rana? Kasih sayang seorang ibu. Nah dengar, la yarawni, mereka yang tidak bisa melihatku era al kiamat dengan si durhaka akan dengan tawakna. Ima ada pacu sembahyang, ima ada pacu ngaji, ima ada pacu bersedekah, lagu arak dengan tawakna kesia-siaan lebalik, dinarak kenanya dengan disembahyang. Ada surga di rumahmu. Arak surga le balen ta. Sai le arak surga le balen ta. Nah, nih anak saya nih. Lamun daule, lamun dah berangkat sekolah, bersihkan, cuci kaki ibu kita, hirup bekas cucian kaki ibu, minum. Andai dah berkah hidup dah.
Ini anak saya. Ngumbe bae lamun dinarak dengan tuatan. Deketuan arak batur sida sendiri narak dengan tuana sedih na marata. Mumpung masih dengan tuata hidup terbakti kerja dengan tuata. Nela kita si terbakti mawah kepada keluarga. Lamun masih dengan tuata hidup beri bagus-bagus. Ya surga di atas dunia. Lamun memilih kita kapah dek bau isi lalu umrah lalu haji cukup kita wajah inakkan. Lebih besar pahala kita melihat wajah kedua orang tua kita. Besar sekali pahala kita melihat wajah dengan tuata. Lamun dek bau terlalu haji umrah terus arak dengan tuata, bahagiakan mereka. Kita wajahnya pahalanya luar biasa. Kira lalu kena orang kaya. Dia nak buat kaputan 5-10 ribu lo dia nak buat. Lalu ke lamun arah rezeki kita seolah-olah dewa pembeli angnai kali dengan puasa. Ia pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang terakhir insyaallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita semua, ada juga kelompok-kelompok yang tidak bisa melihatku. Mereka yang tidak bisa melihatku era al-jilul kiamat adalah an-namam, asyahna, dengan si girang jari tukang fitnah, dengan si girang buka aib batur, dengan si ngerausang batur. Boleh perkara kita era di akhirat ibu-ibu. Ara dengan dewa ngerausang batur. Ara Rasuka, lamun tentu dewa dengan ngerausang batur nih HP. Nih HP lagi. Kita kurangi ngerausang batur, fitnah batur, buka aib batur. Karena ancaman keras dari Rasulullah, orang-orang yang tidak bisa melihatku era di padang mahsyar dengan si girang adu domba baturna. Bahkan mungkin nunggu pernah melayat yang kita sampaikan di di Desandian mengatakan Desandian taba'duhum ala suratil qiradah. Arah dengan urasangna dengan dalam kuburna potonganna marah potongan godek. Ya ruanda nena uras dengan kubur potongan tamara potongan godek. Sari niki potonganna marah potongan godek. Fa'ammal ladzi na'ala suratil qiradah. Dengar, anak sayang, dengar ini tentu hadis Rasulullah. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya, potongannya seperti monyet adalah dengan hum ahlun namam, dengan si girang adu domba, dengan si girang jauh fitnah, dengan si girang buka aib baturna. Sekali lagi bukan kata tuan guru, bukan kata ustaz. Ini pesan Nabi pada anak yang sungguh oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal. Nah, milih sida uras, milih tas laputa marah potongan godek. Lagu arah era le akhirat uras dengan kuburna menuju padang mahsyar, potongan marah potongan monyet baru dengan segirang tukang fitnah. Benar kena baturna isina di kubur. Nah kita diri wah kena ke tante hidup atau enggak. Ibu-ibu ada ketuan nunggu ngumbe perasa tak lamun arah dengan rausang kita sakit tangan tak pendek ngenongan dengan lamun tak rausang endah. Dengar ini ibu baru sekali kita enak bapak-bapak enak lagi sakit tangan tak lamun arah dengan rausang kita sakit mengenongan dengan endah lamun tak rausang. Lamun girang fitnah batu suatu saat kita fitnah. Lamun girang buka aib batu suatu saat dengan buka aib. Karena tadi tudan sebagaimana engkau perbuat engkau akan diperbuat. Sampai dekman selama dekman temate pasti kita akan lalu wah kecelak dengan sebelum kita meninggal dunia pasti kita akan dikena dicelak. Subhanallah. Yang paling merugi sekali adalah nanti kita dibangkitkan dari alam kubur kita, potongannya seperti potongan
Subhanallah. Nah, anak sayang dekat kago girang jumpa dengan temasi becik gitu. Dekat kago girang bahasa kotor. Kalau kita bahasa kotor dari kecil sampai besar nanti kita terbiasa. Mudah-mudahan kita dengar apa saran-saran guru sidale madrasah, kita dengar baik-baik gitu. Arah endah dengan urasangna dengan kuburna. Ini pesan Nabi doang nih. Ya fungsi bulan Muharram kita hijrah daripada negatif ke hal positif. Arah dengan era denara imana denara naena subuh yang kubur. Muktiah terpotong tangannya, terpotong kakinya. Mara toyoken terlampano. Sairiki allazina ya'zuna jarahu. Dengan girang sakitin tetangganya deket palina. Separuh si sakit angan tangka deket balik. Pura-pura milik tengguka. Lamun arah dengan liwat si gedakta separuh deket balik, pura-pura milik tengguka. Nauzubillah summa nau. Lamun tegirang sakitin deket balik, nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita. Denara iman ain kami nara. Ia pesan Nabi untuk yang pelunggu. Nah yang terakhir poinnya adalah arah edah dengan yang akan dibangkitkan dari kuburnya adalah ala suratil hanazir. Potongan, nah mana potongan? Bukan, baru dengan segirang fitnah, dengan segirang sebut baturna, buka air batur, potongan golek. Neja mana potongan bawi. Dia nakasar lagi ya pesan Nabi. Ada orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya, potongannya seperti babi. Berketuan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ngumbe pegawaian dengan di dunia, uras dengan kuburna potonganna para potongan babi. Dengan ahlus sufti wal haram, dengan segirang kakan barang haram, girang nama maling, girang nama rampok, girang nama kakan beram, minum beram. Lamun dek bertaubat, insya Allah Allah maha pemaaf. Nah, hari-hari sayang, anak-anak sayang dilit ledor dengan ganja, narkotika, macam-macam godaan mungkin. Biaran barang haram, beta mau siksa di dunia, namun kendaitan karena polisi. Era di akhirat, nauzubillah, uras kita para potongan, bertaubat. Allah Ta'ala maha penerima taubat. Ahlus sifti wal haram, dengan sekirang kakan barang haram, maka dia dibangkitkan era di akhirat di padang mahsyar, potongan antara potongan babi. Wal baksi mama nasi, girang rampas hak batur. Mudah-mudahan kita dengar deh. Dia tanah dia, aku na tanahna. Dia rampas hak batur. Mungkin Ustaz lamun tahu baik sehina kali dengan apa hak rampas noja lain masalah nanti lain masalah. Lagu hak batur maksudnya adalah paling dengan aku tanah dengan aku umpama contoh. Ingat Rasulullah SAW bersabda, sai rampas hak batur model tanah sejengkal doang. Tawakahu yawmal qiyamah min ardina sidai. Saya baik tanah batur sejengkal doang. Aku dah tanahnya ya. Lemak li jeluk kiamat. Kina kalong dengan pitu petala bumi. Kira-kira menolak ilustrasi. Ahlus sufti wal haram wal maks. Mudah-mudahan jamaahnya yang tunggu oleh Allah SWT. Yang terakhir, ada orang-orang yang dibangkitkan naiknya di atas, mukanya di bawah, oros-orosnya. Sairiki aklur riba, dengan segirang kakan barang riba. Mudah-mudahan lente di nara Bang 46 deh. Tahu orang Bang 46? Nyingga 4 juta, tulak 6 juta. Ya orang 46. Dengan segirang apa namanya peranakan kepeng
Warga Nahdlatul Watan tidak cocok. Peranakan kepeng hingga lamun arah dengan datang hingga sida datang umbe hingga 1 juta. Lagu 1 juta ingat satak kan? 1 juta satak. Nah, bahaya. Orang-orang yang makan harta riba nanti era lamun di dunia deh mungkin bau tersebut dan arah hukuman di dunia. Lagu era di akhirat. Puas dan puluh yang di kiamat. Otak tak urun tak dari bawah, main tak dari atas, poros-poros di mereka. Auzubillah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di mana kesugi, sebentar jari ini maaf. Di mana ditolak sugi, ditolak berapa kebun bangkat, namun hasil daripada riba. Hasil dari peranakan kepeng, di mana ditolak sugi, karena perkara daerah di dalam kubur susah. Biaran terpilih bahagia dunia atau bahagia akhirat. Jamaah-jamaah, lamun deh tahu isi dah jamaah-jamaah. Yang penting dede girang ibu-ibu bandingan semama akan semama dengan sida separuh girang bandingan mudah-mudahan di darah ini tinggi no kita semaman dengan lo bilang bulan beli yang tangkong untuk sini anak-anak sida jendara jamaah setahun sekali lo kita tangkong ini menokan semama sebagai hadis penutup almar'atu ibu-ibu santar muliana sida dimuliakan oleh Rasulullah. Almar'atu dengan nina iza salat khamsa lamun pacu sembahyang 5 waktu wa shamat syahraha pacuna puasa di dalam bulan Ramadan wa ata'at zawjaha ta'at sama makna wa hafizat farjaha jagana dirina lamun dia narak sama makna tadkhulul jannata bi aida min sya'ab dia akan diperkenalkan masuk surga lewat pintu mana yang dia mau. Lamun waktu pacu sembahyang, pacu puasa, taat dok semama, jaga ana dirina, lamun dinarak semama ana. Semama tak jauh doa bagus-bagus, arah semama ana jok Malaysia, arah. Lamun dada telepon dede, yang kepeng doang. Kakak ada sehat di kakak, wah ada sembahyang, wah ada bekelor. Ya terketuan dengan nejon dek. Baru sebulan semama anak merantau. Halo kepeng, dengan Nabi hadap tak boleh. Orang baik dengan lalu merantau. Kadang hujan kehujanan, panas kepanasan. Nah ya perwinan ini jadi hijrah maknanya di bulan Muharram ini ke barang-barang lunas kepada Allah, dibimbing tiang perungguh dari hal yang negatif menjadi hal yang positif. Dunia ini enggak sementara jari 10, 20, telung dasar, 40, 70, bahkan baru puluh cinta mati doang. Lamun waktu mati dinarak dengan ibu kita balik. Belain tuan guru mati kayak tuan guru mati. Belain ustadnya ustad orang mati uang enggak ada. Ima sugi dua bandar tan dinarak dengan sebut. Enggak ada sebutnya adalah apa? Lamun terbagus. Apa doa dengan? Mudah-mudahan selamat di dalam kubur. Lamun dek terbagus di masyarakat tidak ada sebutnya. Oh karena tak mati-mati. Subhanallah. Hidupnya hanya sementara selaku keluarga ke barang-barang terdiri diri ke menuju kehidupan yang abadi yakni kehidupan akhirat. Di dunia sementara di kubur terparkir sampai jilo kiamat. Jilo kiamat lain masih proses. Li padang mahsyar lain, li yaumil hisab lain, li titiam siratan mustaqim lain sampai ke tanah surga. Mudah-mudahan yang penunggu tanah surga ini Bapak Maulana Syekh dengan surga masuk surga di kiri hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah, pesan pengurus insyaallah sudah lebih setengah jam, 40 menit insyaallah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua dan khusus untuk yang pribadi sendiri. Mudah-mudahan kita dihijrahkan oleh Allah Ta'ala jauh daripada sifat sombong, sifat angkuh, sifat iri, sifat dengki. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat wabil khusus era selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mudah-mudahan istiqamah sami'na wa ata'na. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa dengan doa pusaka. Sila bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima
Oke.